Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iha pada pembelajaran tematik kelas 4. Nah, pada video kali ini Bu Iha akan memaparkan, mereview kembali materi dari tema 1 subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan apabila videonya terlalu panjang, Bu Iha akan membagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pembelajaran 1, 2, dan 3, dan sesi kedua yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Tapi kalau masih ada waktu, nanti pihak akan melanjutkan, untuk pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6-nya. Ini hanya mereview saja untuk pemantapan, materi yang sudah Ibu ajarkan, jadi untuk pemahaman kalian supaya lebih mantap lagi. Sebelumnya kita mulai saja dengan membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjut saja untuk materinya. Bu Iha akan share screen terlebih dahulu untuk tema 1 subtema 3-nya. Nah, ini sudah ada ya screen-nya. Kita lanjut untuk pembelajaran 1 ini muatan materi bahasa Indonesia masih membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan untuk bagian 1 ya, karena di pembelajaran 3 nanti akan dibahas kembali. Kalian sudah belajar di subtema sebelumnya tentang mencari gagasan pokok dan mencari gagasan pendukung. Pada subtema 2 kita belajar tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menggunakan peta konsep. Nah, untuk di subtema 3 ini di pembelajaran 1 kalian harus mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui teks lisan. Apa itu teks lisan? Nah, ini teks lisan ini adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Jadi nanti ketika Ibu membacakan sebuah teks, kalian harus menyimak baik-baik. Nah, menyimak itu adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Oke. Nanti Ibu akan membacakan teksnya dan kalian harus menyimak baik-baik. Nih, contohnya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, kalimat yang pertama pada paragraf ini disebut kalimat utamanya. Nah, gagasan pokoknya terdapat di kalimat utama, yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Kalimat-kalimat yang lainnya disebut kalimat penjelas dan juga menjadi gagasan pendukungnya. Contohnya, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, yang menjadi gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Gagasan pendukung keduanya adalah makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Sedangkan gagasan pendukung ketiganya adalah jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Ya. Untuk, nah ini dia makanan-makanan tradisional. Kita akan mengenal banyak sekali makanan tradisional seperti pada pembelajaran yang lalu, Bu Iha sudah, menugaskan kalian untuk mencari makanan tradisional khas Tangerang ya. Bagaimana cara penyajiannya, bahan-bahannya, bagaimana review rasanya gitu ya. Karena kita tinggal di Tangerang, kita juga harus bangga kalau Tangerang mempunyai makanan khas tradisional. Nih seperti pada gambar nih Indonesia ini kaya akan keberagaman budaya, salah satunya berupa makanan tradisional. Ini pada gambar ini ada namanya nasi tumpeng, di mana nasi tumpeng ini biasanya berwarna kuning bisa, berwarna putih bisa, dilengkapi dengan lauk pauk. Biasanya lauk pauknya itu ayam, telur gitu ya, orek tempe, kemudian daging, yang ada sayuran juga. Dan biasanya nasi tumpeng ini disajikan saat ada acara-acara selamatan gitu ya.
Ini yang kedua ada nasi timbel dari khas Jawa Barat. Nah, dari Jawa Barat ini ada nasi timbel, di mana nasi timbel ini dibungkus oleh pisang. Nah, beras yang digunakannya adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Kemudian nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Ya, ikannya bisa berupa ikan mujair, ikan mas, atau daging ayam gitu ya. Ini nasi timbel ini enak banget karena ada sambal terasinya, kemudian dimakannya saat, jam makan siang biasanya. Ini ada nasi jinggo dari Bali. Nasi jinggo ini juga sama dibungkus dengan daun pisang, tapi porsinya itu kecil-kecil. Jadi kalau untuk yang makannya banyak itu mungkin bisa mengambil 2 atau 3 bungkus nasi, jinggo ini ya. Dan dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Nah, biasanya kalau di Bali ini cita rasanya pedas ya, karena orang Bali terkenal dengan makanan yang, suka makanan-makanan pedas. Ini nasi jinggo ya. Nah, ini dia ini, dari Papua itu ada papeda. Papeda ini terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Nah, pakai ikan makannya ya. Papeda ini adalah bubur dan merupakan makanan pokok dari Papua. Kemudian ini ada bubur Manado. Bubur Manado dari Sulawesi Utara nih. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado, dapat juga disajikan dengan cuiran ikan cakalang goreng. Nah, Ibu juga pernah nih membuat bubur Manado walaupun mungkin rasanya tidak sama dengan bubur Manado asli dari Sulawesi Utara ya, dan enak sekali untuk, menu sarapan. Sehat, bergizi, dan mengenyangkan. Nah, untuk muatan materi IPA, kita sudah belajar tentang bunyi. Dan sekarang untuk di pembelajaran satu ini kita belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebagaimana sifat bunyi itu bisa dipantulkan dan juga diserap. Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Nah, dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nih contohnya pada ruangan ini, lantai dan dinding ruangan pertemuan dilapisi karpet, tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau tidak terdengar hingga keluar ruangan. Atau mungkin di dalam bioskop ya, biasanya kalau di dalam bioskop itu lantai dindingnya itu dilengkapi atau dilapisi oleh karpet supaya suara bising dari dalam bioskop itu tidak keluar ruangan, tidak terdengar oleh orang yang ada di luar ruangan. Kita lanjut pada materi, muatan materi matematika pada pembelajaran 2. Ini sebenarnya matematika ini tidak dibahas di buku tematik ya, karena matematika itu sudah terpisah dan kita sedang membahas materi pecahan. Jadi Ibu hanya sekilas saja untuk menjelaskan, materi matematika ini, di mana materinya, tentang jumlah dan besar sudut pada segi banyak beraturan. Nah, beberapa segi banyak memiliki jumlah besar sudut yang berbeda. Jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat, sedangkan jumlah besar sudut segi empat adalah 360 derajat. Nah, untuk mengetahui jumlah besar sudut segi banyak, di mana jumlah sisi dikurangi 2 kali 180 derajat. Nanti kita contohkan ya. Bagaimana menentukan besar setiap sudut pada bangun segi banyak beraturan. Nah, besar setiap sudut jumlah sama dengan jumlah besar sudut dibagi banyaknya sudut. Nah, besar setiap sudut segitiga sama dengan jumlah besar sudut segitiga dibagi banyaknya sudut. Jumlahnya kan 180 ya, jumlah keseluruhannya 180 derajat dibagi 3. 3 itu adalah banyaknya sudut nih, banyaknya sudut yang diciptakan oleh segitiga itu ada 3. Jadi besar sudutnya adalah 60 derajat. Ini contoh segitiga sama sisi. Jumlah sisinya itu ada 3, jumlah besar sudut segi banyak ada 3 dikurangi 2 kali 180 derajat sama dengan 3 kurangi 2 sama dengan 1 kali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti besar setiap sudut adalah 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat.
Kita lanjut ke pembelajaran 2 muatan materi PPKN, kita membahas tentang materi kerjasama dalam diskusi. Nah, diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Nah, mungkin kalian juga sering berdiskusi ya, baik di kelas maupun di rumah. Nah, sekarang kan kalian tidak sekolah, kalian bisa berdiskusi dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak, dengan adik. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kemudian harus saling menghormati perbedaan pendapat, gitu ya. Contohnya dalam keluarga, kita berdiskusi misalnya untuk hari ini masakan apa yang akan jadi menu makan siang. Misalnya kita diskusi dulu nih. Misalnya ayah pengennya ayam goreng, adik pengennya ikan, ibu pengennya makan sambal gitu ya. Diskusikan dulu menu makannya baru nanti, diputuskan menu makan yang tepat gitu hasil dari diskusi tersebut. Baik, kemudian, diskusi itu sangat bermanfaat karena manfaat diskusi itu, bisa saling menghormati pendapat dalam berdiskusi, bisa menciptakan kerukunan dan kebersamaan ya. Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi itu bisa terciptanya kerukunan dan kebersamaan, kemudian menambah pengetahuan, permasalahan jadi lebih mudah diselesaikan, kemudian kita akan menghormati orang lain dan juga menghasilkan kesimpulan yang adil karena kesimpulan yang diambil hasil diskusi itu pasti kesimpulan yang terbaik untuk semuanya, gitu ya. Lanjut ke pembelajaran 2 muatan materi SBDPN, di mana kita kemarin sudah belajar tentang tari-tarian ya. Menari itu, tentu saja menggunakan iringan musik dan atau lagu. Nah, menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringin dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk, pengiring tari ini yang pertama adalah gendang. Nah, gendang ini terbuat dari kayu, dilapisi oleh kulit kerbau atau kulit sapi dan cara, membunyikannya adalah dengan cara dipukul. Yang kedua juga tamborin, ini tamborin juga terbuat dari, kayu, kemudian ada besinya, kemudian ada kulit binatangnya biasanya dari sapi atau dari kerbau, dan cara, membunyikannya adalah dipukul. Yang ketiga ada marakas, nih marakas itu adalah alat musik yang digoyang, di mana di dalam marakasnya ini ada butiran-butiran yang ketika digoyangkan itu akan mengeluarkan bunyi. Yang keempat ini ada gamelan, gamelan ini biasanya mengiringi tarian Jawa ya, di sini ada gong, ini berasal atau terbuat dari tembaga dan ini juga kenong namanya ya. Gamelan ini biasa, dipakai untuk mengiringi tarian dari Jawa. Contoh iringan musik, alat musik untuk mengiringi lagu lir-ilir. Nah, kalau ini harus dipraktekkan ya, di mana gerakan-gerakannya itu sesuai dengan ketukan-ketukan yang tertulis di sini. Next kita, ini aja kita praktekkan. Kalau misalnya alat musiknya tidak ada, kita pakai ember atau apa saja yang bisa berbunyi ya. Yang penting nanti ketukannya sesuai dengan, panduan dari, slide ini. Kita skip saja dulu untuk yang ini. Karena memang ini harus dipraktekkan, di mana ketukannya itu harus sesuai. Lanjut ke pembelajaran 3. Nah, kita ketemu lagi dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nanti Ibu akan membacakan lampiran teks pada halaman 246 pada buku tema, di mana kalian harus menyimak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Nanti Ibu sampaikan melalui podcast ya, supaya kalian bisa mendengarkan dengan seksama. Kemudian kalian harus mencatat informasi penting yang ditemukan, kemudian membuat atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan cara membuat peta konsep atau peta pikiran, gitu. Nah, untuk pembelajaran 3 muatan materi IPA ini adalah pemantulan bunyi, di mana, pemantulan bunyi ini yang pertama adalah bunyi pantul. Bunyi pantul itu memperkuat bunyi aslinya, contoh ketika bernyanyi di kamar mandi. Nah, ketika bernyanyi di kamar mandi kalian mendapati bunyi
suara kalian sendiri itu lebih nyaring gitu ya, lebih kuat gitu ya. Seolah-olah kalian bernyanyi menggunakan mikrofon gitu ya, suaranya pun akan terdengar indah kalau kalian bernyanyi di kamar mandi. Yang kedua adalah gema. Yaitu, gema itu bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli. Itu contohnya ketika kalian, berteriak di atas bukit. Nah, sekarang yang ketiga adalah gaung, di mana gaung ini terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah ketika kalian, berbicara di dalam suatu ruangan atau di dalam gua. Manfaat bunyi pantul nih, untuk bunyi pantul ini manfaatnya adalah untuk mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal selam sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Ini ya manfaat, dari bunyi pantul itu adalah untuk mengukur kedalaman laut yang pertama. Yang kedua, mengetahui kedudukan benda laut. Nah, dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan, gini ya. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Ini mengetahui kedudukan benda laut menggunakan gelombang bunyi atau bunyi pantul. Nah, kita lanjut saja ya ke pembelajaran 4 supaya videonya itu satu satu kali saja. Ini pembelajaran 4 itu mengenai tujuan dan manfaat kerjasama untuk muatan PPKN. Nah, pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama, di mana tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lainnya. Misalnya kalian mengerjakan tugas kelompok, kemudian kalau bekerja sama di sekolah, melakukan piket kelas itu ya, apabila dikerjakan bersama-sama tentu akan, lebih cepat selesai. Selanjutnya manfaat kerjasama. Nih, manfaat kerjasama ini membuat pekerjaan menjadi lebih mudah gitu ya. Kalian juga tidak terlalu capek untuk mengerjakan sendiri. Kemudian membuat pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Lanjut ke materi muatan matematika, jenis-jenis segitiga berdasarkan besaran sudutnya. Ini masih tentang, sudut dan segi banyak ya, segi banyak beraturan yaitu, segitiga. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Yang ini adalah segitiga sama kaki, besarnya adalah 180 derajat. Jenis segitiga berdasarkan sudutnya, yang pertama adalah segitiga sama sisi. Nah, ketiga sudutnya itu sama, yaitu 60 derajat untuk segitiga sama sisi. Kemudian segitiga sama kaki, dua sudutnya sama besar. Segitiga siku-siku, nah salah satu sudutnya ada 90 adalah, besarnya adalah 90 derajat gitu ya. Segitiga juga besar sudutnya itu berbeda-beda. Ada segitiga sembarang, ketiga sudutnya tidak sama besar. Kemudian, nah ini untuk muatan materi bahasa Indonesia masih ke gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Untuk bagian ketiganya, kalian harus mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks yang dibacakan gitu ya. Nanti Ibu akan membacakan sebuah teks di mana kalian harus menyimak. Nah, nanti akan ada link dari podcast Ibu yang membacakan teks pada halaman 247. Kalian harus menentukan peta pikiran, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi, akan mempermudah dalam membuat ringkasan. Kalian juga harus membuat ringkasan dari, teks yang Ibu bacakan tersebut ya. Yang pertama kalian membuat peta konsepnya dulu, berisikan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian membuat ringkasan dari teks yang Ibu bacakan tadi. Lanjut ke, muatan materi SBDP di pembelajaran 5. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Nah, ini tugas kalian itu adalah mementaskan satu tari daerah ya. Nanti kalian harus membuat video tari daerah yang kalian bisa pelajari dari YouTube atau dari buku ya.
Nah, pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Biasanya kalau di sekolah itu saat perpisahan ya, kalian bisa, mementaskan tari-tarian atau kalau tidak saat, 17-an ya di RT, RW di lingkungan rumah kalian itu biasanya anak-anak mendapat kesempatan untuk menari daerah. Nah, kalian harus mau ya karena itu, adalah cara untuk melestarikan tarian tradisional dan adalah kecintaan kita pada kesenian daerah. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari, yang pertama adalah gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan tuh dengan baik. Kemudian kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Kemudian, aduh mohon maaf ya kalau suaranya agak bising karena Ibu, membuat video di pinggir jalan, rumah Ibu itu pinggir jalan. Jadi mungkin ada suara motor yang lewat atau suara abang-abang yang jualan gitu ya. Oke, kita lanjut nih hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari. Yang pertama adalah gerakan dan teknik menari. Semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Nah, sikap tubuhnya itu juga harus sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama, kemudian gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian sehingga tarian yang ditampilkan itu menjadi harmonis gitu ya. Nah, yang kedua adalah ekspresi. Nah, tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian. Pesan dan tarian dapat dipahami oleh penonton. Kita lihat pada gambar, ini ekspresi orang penari Bali ya, sangat menjiwai di mana biasanya terlihat dari gerakan matanya gitu ya, yang lebar gitu ya untuk penari Bali ini. Selanjutnya, nah, bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Tadi tarian Bali ya, karena setiap daerah itu mempunyai keberagaman dari yang pertama suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan agama. Ini bentuk keragaman dari setiap daerah ya. Tiap daerah itu mempunyai, bahasa daerah sendiri karena, misalnya sekarang kita tinggal di Banten itu ada bahasa daerah Banten, tinggal di Tangerang ada bahasa daerah Tangerang. Tangerang juga Banten juga ya, tapi kadang bahasanya juga berlainan. Contoh keragaman daerah, asal. Nah, bahasa daerah, bahasa Jawa. Ini adalah, Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, di mana ini petanya, pembagian wilayahnya, kemudian bahasa daerah yang digunakannya adalah bahasa daerah bahasa Jawa. Rumah adatnya itu disebut, rumah adat joglo, kemudian senjata tradisionalnya adalah keris, alat musiknya adalah gamelan, kemudian oke, sudah. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan jumlah besar sudut pada segi empat. Nah, jumlah segi sudut segi empat itu adalah 360 derajat ya. Contoh bangunan atau benda yang ada di sekitar kita itu contoh yang berbentuk segi empat itu adalah jendela. Menghitung besar sudut pada segi empat. Nah, ini nanti harus diperdalam pada muatan materi matematikanya ya. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Nah, Indonesia juga kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional yang ada dimainkan perorangan dan ada juga dimainkan secara berkelompok. Nah, contoh permainan tradisional perorangan ini adalah engklek ya. Kemudian ini ada engrang. Nah, ini permainan tradisional yang biasanya dilaksanakan atau digelar pada peringatan 17 Agustus ya. Kemudian gasing, ini ada layangan. Wah, layangan nih kalau, musim kemarau biasanya anak-anak pada main layangan ya karena banyak, angin. Kemudian bentengan. Nah, nanti permainan tradisional ini harus kalian pelajari juga nih dan kalian praktekkan. Ada permainan ular naga nih, dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Kemudian manfaat memainkan tradisional nih, melestarikan budaya bangsa Indonesia, berolahraga sambil bermain, berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Kemudian yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian, melatih bekerja sama saat bermain secara kelompok, dan juga bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang.
Yeay, kita sudah masuk ke pembelajaran 6, di mana kalian harus membuat ringkasan dari teks tulisan. Nah, ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dan dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, biasanya ringkasan itu kalau Ibu tugaskan itu membuat rangkuman gitu ya. Kemudian belajar memahami perbedaan melalui teks. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tulisan. Nah, nanti Ibu akan membaca satu persatu paragraf sebuah teks, kemudian kalian harus mencatat informasi penting yang berkaitan dengan teks tersebut. Ye, sudah selesai nih. Oke. Nah, anak-anak, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada review materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.